adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih kalian? Semoga kabar adik-adik baik-baik saja. Kakak, kabarnya gimana? Sebenarnya Kak Cer, Kanita itu sedikit kesel. Hari Minggu ini bikin makin kesel aja deh rasanya. Kesel-kesel kenapa nih Kak? Iya, coba deh Kak Cer, adik-adik bayangkan kalau punya tetangga, nih tetangganya Kanita nih, suka buang sampahnya sembarangan. Suka parkir kendaraannya itu juga sembarangan. Gimana nggak kesel coba Kak Cer? Rasanya pengen banget. Oh iya, pengen marah-marahin. Tapi ternyata dia lebih galak loh Kak Cer, malah marah-marahin balik. Rasanya pengen banget bilang sama Pak RT di komplek perumahannya Kanita. Tapi takut juga nih Kak Cer. Padahal ya adik-adik, kata orang nih Kanita, bertetangga itu harus rukun dan damai. Kok gitu sih tetangganya? Iya, sebenarnya sih harusnya begitu nih Kak Cer. Jadi bingung juga nih. Udah deh kalau gitu Kanit, jangan bingung-bingung. Adik-adik, kita hibur Kanita yuk. Gimana kita hibur juga adik-adik yang lagi bingung, yang lagi sedih. Mending kita nyanyi ini hari Minggu gitu loh Kak. Hati tuh harus gembira. Betul sekali ya, orang kita mau memuji Tuhan, kalau kitanya ada rasa kesel kayak gitu, kayaknya Tuhan juga jadi nggak suka ya Kak Cer ya. Nah makanya mau lagu apa Kak? Ayo Kak. Gimana kalau kita cari yang lagu yang happy-happy? Happy ya? Nah itu dia Kak Cer. Gimana kalau Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu Happy ya yuk. Happy ya. Tangannya di pinggang Kak Cer. Pakai gaya nih. Yo Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gimana? Sudah gembira kan? Lagunya betul-betul happy, jadi bikin gembira nih. Gitu dong Kak. Nah adik-adik, kalau begitu kita sudah happy, kita sekarang mau berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Yuk Kak. Untuk apa nih Tuhan? Oh, mau cerita ya Kak Cer ya? Iya ampun Kak, belum cerita. Dari tadi emang kita udah berdoa. Oh iya, lupa. Kanita nih saking keselnya sampai lupa dia. Nah adik-adik. itu dia, makanya adik-adik jangan bingung dan jangan marah-marah ya. Tetap harus Gembira. happy ya. Kalau nggak nanti lupa. Kanit aja yang berdoa. Oke deh kalau gitu. Biar nggak marah-marah ya adik-adik. Siap, yuk adik-adik kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus kembali mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami agar kami juga bisa menonton di channel YouTube maupun yang akan pergi ke gereja di hari Minggu ini. Biarlah kami bisa terus memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Tidak ada rasa dengki ataupun apapun juga ya Tuhan yang mengganggu hubungan kami dengan Engkau, dan biarlah kami selalu bergembira dan mengucap syukur atas segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapak, kami akan memulai sekolah minggu kami dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya
setiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah, lagunya bagus ya adik-adik. Tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, termasuk hari ini. Betul sekali Kak Cer. Nah, adik-adik mau mendengar cerita, tapi sebelum membaca Alkitabnya, kita akan mendengarkan cerita dan berdoa dulu dong. Mohon pimpinan Tuhan. Betul sekali. Ya Kak Cer, sekarang Kak Cer nih yang bergiliran untuk Oke. berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Tuhan, pimpin kami, pimpin hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Vera. Silakan Kak Vera. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi kita ya adik-adik. Kak Vera itu selalu penuh dengan sukacita jika bertemu dengan adik-adik walaupun masih lewat online. Tapi Kak Vera senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dan bercerita kepada adik-adik. Nah adik-adik, kali ini tema kita yang akan Kak Vera ceritakan yaitu berharap pada pimpinan Tuhan. Nah cerita kali ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Sebelum Kak Vera lanjutkan, kita nonton dulu ya video yang satu ini. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Nah adik-adik, sudah lihat ya tadi ya bagaimana ya cerita yang tadi Kak Vera ceritakan ya lewat video. Bagaimana para rasul ya ditangkap oleh para mahkamah agama ya.
mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam besar, mereka itu penuh dengan ketidaksukaan kepada para rasul ya. Mereka sering ditangkap, 2 kali loh mereka ditangkap ya. Mereka ditangkap, lepas tangkap lagi. Karena kenapa? Karena mereka tidak suka ya. Orang-orang ini mereka tidak suka para rasul itu memberitakan firman Tuhan seperti itu. Akhirnya tuh ya, mujizat terjadi. Mereka dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, apa sih yang kita dapat dari cerita Alkitab tadi yang kita nonton tadi, yaitu firman Tuhan itu tidak akan pernah berhenti diberitakan adik-adik ya. Mau ada tantangan apapun, mau ada hambatan apapun, Tuhan pasti punya cara untuk terus memberitakan firman Tuhan. Kenapa ya adik-adik ya? Karena maunya Tuhan itu kita selamat, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, dalam menyampaikan kebenaran pasti ada yang tidak suka, bahkan kita dibenci ya. Kak Vera pernah satu kali adik-adik ya, Kak Vera menegur teman Kak Vera. Waktu itu Kak Vera masih sekolah ya. Walaupun Kak Vera nggak pintar-pintar banget, tetapi satu hal yang Kak Vera tidak mau menyontek seperti itu. Satu kali ada teman Kak Vera di samping Kak Vera, dia menyontek. Terus Kak Vera bilang, kamu jangan menyontek, itu tidak bagus ya. Tapi katanya, apa peduli kamu gitu, ini kan saya bukan kamu. Tapi kan itu tidak benar. Akhirnya Kak Vera diancam, kamu kalau mau kasih tahu guru, nanti kamu pas keluar sekolah ada deh, kamu dapetin nanti dari saya gitu. Apa Kak Vera takut? Ya jujur aja, Kak Vera takut. Tetapi Kak Vera nggak mau terjadi kecurangan. Akhirnya Kak Vera ngadu sama guru ya, seperti itu. Akhirnya ya teman Kak Vera, walaupun Kak Vera waktu itu udah diancam, tetap Kak Vera kasih tahu ke guru karena nilai dia itu tidak murni, seperti itu. Kadang-kadang adik-adik ya, dalam menjalani kehidupan ini kita juga tidak boleh tidak peduli dengan sesuatu hal yang tidak baik ya. Bukan berarti kita untuk masuk campur. Tidak, itu kan berarti kita memberitahukan kepada jika ada teman kita yang berbuat curang atau tidak baik, bukan berarti kita membenci dia, justru kita menyayangi dia. Makanya kita harus menasihati dia ya. Kita harus berani membela kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus kita itu tidak perlu dibela adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Justru Tuhan Yesus yang akan menolong kita, yang akan berperang untuk kita. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jikalau ada teman-teman yang berkata seperti yang Kak Vera bilang tadi, nggak apa-apa, kita jelasin aja yang baik ya. Itu salah satu dari membela kebenaran, seperti itu ya. Membela kebenaran yang benar ya adik-adik ya. Nah, terus jangan pernah takut ya adik-adik dalam menyampaikan kebenaran ya. Jangan pernah, aku biarin aja deh dia begitu. Aku nggak peduli dia mau hancur kayak mau apa. Aku nggak peduli sama dia, biarin aja dia seperti itu. Nggak boleh ya sayang ya. Jadi kita itu walaupun ada memang ya kita punya rasa, apalagi nih adik-adik yang mau menanjak remaja yang kelas BC ya, kita jangan pernah takut dalam menyampaikan kebenaran. Yang penting kebenaran yang kita yakini itu benar-benar untuk kebaikan teman kita atau kebaikan orang lain, itu tidak apa-apa. Kita harus sampaikan, kita harus menasehatinya ya adik-adik ya. Nah, kita juga harus berani ya. Kita harus berani seperti para rasul tadi ya. Mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan ya. Kalau kita takut ya gimana ya? Yang penting kita berani dulu, maka mujizat Tuhan itu akan menyertai kita. Percaya deh adik-adik ya. Jika kita ya dalam membela kebenaran, kita berani, maka Tuhan akan menuntun kita dengan memberikan mujizat Dia. Kalau kita takut, ya Tuhan juga tidak akan menyertai dengan apa yang akan kita lakukan, seperti itu ya. Nah, yakin dan adik-adik harus yakin ya bahwa
Tuhan Allah senantiasa memimpin hidup kita dalam segala hal. Jadi apapun itu adik-adik ya, kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus ya. Jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi untuk memberitakan firman Tuhan ya. Buat adik-adik yang mau menanjak remaja ya, bila ada segala sesuatu yang adik-adik merasa, oh ini tidak benar, saya harus menyampaikan. Sampaikanlah sesuatu itu dengan baik ya. Tidak juga harus kita menyampaikannya dengan kasar-kasar ya, dengan kamu nggak boleh gini-gini. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kita sampaikan dengan benar kepada teman-teman kita, kepada siapapun yang telah melakukan kecurangan. Kita ambil contoh ya adik-adik kepada contoh kepada para rasul-rasul yang tadi ya. Mereka dengan penuh keberanian ya, mereka tetap walaupun di penjara ya, Tuhan mengutus malaikat untuk melepaskan mereka ya. Banyak yang benci kepada mereka ya, imam-imam, pemuka-pemuka agama ya, para mahkamah ya agama itu, mereka berkumpul bersekutu untuk menangkap para rasul ini ya, karena mereka tidak suka firman Tuhan diberitakan. Apalagi saat itu sudah banyak orang yang mempercayai ya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ya. Mereka tidak suka Injil diberitakan, tetapi dengan penuh keberanian akhirnya ya Tuhan menyertai mereka dengan mengirimkan malaikat kepada para rasul itu membebaskannya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi di masa sekarang ini kita akan meneruskan tugasnya para rasul itu ya. Kita harus berani memberitakan firman Tuhan, baik dengan kehidupan kita di rumah, dimanapun kita berada. Kita harus berlaku dengan baik dan benar. Kita harus menjadi pelaku firman. Jangan suka marah-marah, jangan gampang emosi, tapi kita harus tanamkan kesabaran, tapi itu harus berani ya. Kita harus punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekian dulu cerita Kak Vera kali ini. Kiranya apa yang sudah Kak Vera sampaikan tadi boleh membuat adik-adik semakin semangat dalam mencintai Tuhan Yesus, semakin mendalami adik-adik cintanya kepada Tuhan Yesus, dan semakin punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan satu lagi, tetap punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa? Kalau adik-adik belum pintar untuk memberitakan firman Tuhan, bisa dengan perilaku adik-adik, baik di rumah maupun di luar rumah, di sekolah, dimanapun ya. Berperilakulah sesuai yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu pelaku firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat cerita yang disampaikan oleh Kak Vera tadi. Tuhan, kami mengakui, kami berusaha untuk menjadi anak yang pemberani untuk membela kebenaran Tuhan. Arahkanlah kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan, agar kami diberikan keberanian untuk menjadi anak-anak Engkau dalam memberitakan firman Tuhan. Apapun kendala yang kami hadapi nanti Tuhan, kami mau belajar untuk punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bentuk kami agar mulai dari sekarang sampai kami besar nanti Tuhan, iman kami semakin besar kepada Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang benar dan yang hidup. Sertai kami Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah Kak Cer, lagi-lagi cerita setiap minggu itu selalu memberikan kita kekuatan dan juga sampai terheran-heran deh
Kan ternyata semua yang jadi masalah kita itu Tuhan selalu memberikan jawaban ya Kak Cer ya. Betul, termasuk mungkin tadi kali yang masalah tadi kakak itu. Tetangga itu ya. ya Betul sekali, berarti kita nggak boleh takut gitu ya Kak Cer ya kalau kita melakukan hal yang benar ya. Betul, kalau kita benar kenapa kita harus takut dia terus marah-marah sama kakak? Laporin aja, toh kan benar. Betul sekali, berarti Ya kan? jangan khawatir Nggak usah karena pasti Tuhan akan pimpin memimpin kita. Betul sekali. Nah, gimana nih Kak Cer sekarang? Aku punya satu lagu nih. Lagu ini tuh lagu lama sebenarnya Kak, cuman mungkin udah lama ya adik-adik nggak pernah mendengar lagu ini. Nah sekarang adik-adik kita belajar lagi yuk lagu satu lagi. Namanya judulnya tuh Jangan Kamu Khawatir, Burung di Udara Dipelihara. Burung di udara aja dipelihara, ngapain kita khawatir Kak, ya Terlebih kan? kita ya yang anak-anaknya yang Tuhan Yesus sangat Betul. cintai. Nah ayo kita belajar yuk adik-adik bareng-bareng ya Kak. Oke deh Kak Cer. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ada jawabannya nih Kanita. Oke. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Wah adik-adik, keren ya lagunya. Keren dong. Kanita cerita udah, denger lagu baru, denger lagu lama udah. Sekarang aku mau kasih ayat super. Wah ini harus selalu kita ingat juga nih setiap minggu. Nah, kalau tadi kan kisah para rasul gini. Kalau sekarang ayat supernya gini Kak. Ting ting. 41. 41. Oke. Karena ayat supernya diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah. Coba ya kita ulangi ya Kanit. Bersama-sama ya Kak Cer ya. Yuk. Yuk diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Iya. Nah, Janji Tuhan banget tuh. Iya Jadi nggak dong. usah khawatir karena akulah yang akan menolong engkau. Kak Cer, aku jadi ingat beberapa minggu yang lalu saat Kak Cer yang bercerita ada gambar ilustrasi ya, di mana ada satu anak yang bingung cari jalan keluarnya kemana, tapi ternyata memang benar Tuhan itu selalu menolong kita tanpa kita sadari dan kita sadari juga ya. betul. Nah, kalau begitu Kanit, dengan ayat super ini kita pun juga mau mengumpulkan persembahan. Sebagai ucapan syukur kita. Betul. Yuk adik-adik siapkan persembahannya sambil kita akan bernyanyi lagu dari Dari mana nih Kanit? Dari mana ya? PKJ dong Kak Cer. Oh, ayo. PKJ 147 bukan? Di sini aku bawa persembahan. Betul sekali. Sudah Ayo siap? adik-adik, udah siap dong. Udah hafal pasti lagunya. Oke Bang Yo. Di sini aku bawa Tuhan
Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau telah limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Nah adik-adik, kita berdoa persembahan dan doa syafaat untuk teman-teman, orang tua, keluarga, bangsa kita, dan semua yang lagi sakit. Kami tahu yang berdoa. Oke deh, teman-teman jadinya. Yuk adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan melalui Mama Papa, melalui pekerjaan yang baik yang Mama Papa terima, sehingga kami bisa menikmati berkat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan pada minggu ini berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dipakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Dan biarlah juga ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang begitu kami cintai. Biarlah Tuhan selalu memberikan kedamaian, ketentraman pada bangsa kami. Tuhan juga yang memberkati para pemimpin di bangsa kami, dari presiden maupun dari kabinet-kabinetnya. Biarlah mereka juga bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga terima kasih karena kami beberapa minggu lalu sudah ada yang mengikuti ujian akhir semester. Terima kasih ya Tuhan buat bimbingan Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan kemarin bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga Tuhan juga yang akan memberkati saat kami nanti dalam liburan, kami biar tetap selalu berserah kepada Tuhan, memberikan segala sesuatunya, biarlah Tuhan yang mengatur setiap langkah kami. Dan karena kami percaya, seperti dalam cerita minggu ini ya Tuhan, Tuhan akan selalu membimbing dan menyertai kami kemanapun kami harus melangkah. Dan kami percaya juga Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kami selalu. Dan kami juga percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk masa depan kami. Terima kasih ya Bapak untuk minggu ini. Biarlah Tuhan juga selalu memberkati keluarga kami, mama papa kami, semua orang yang kami cintai. Teman-teman kami yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan agar mereka juga bisa kembali bersuka cita menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, mari kita ingat lagi ayat super kita, Yesaya 41 ayat 13. Dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan kembali lagu yang tadi. Tiap langkahku selalu diatur oleh Tuhan. Nah, supaya kita yakin sekali pimpinan Tuhan di setiap langkah kita, ya kan Kak? Betul sekali. Yuk adik-adik. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kanannya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hatiku tetap tenang teduh. Betul sekali. Nah adik-adik, mari kita berdoa yuk untuk menutup ibadah ini. Dan kita mau melanjutkan minggu depan. Semoga minggu depan adik-adik, minggu depan yang dipimpin oleh Tuhan dengan hati yang gembira. Kita berdoa, kemudian kita nyanyikan Bapa terima kasih. Oke? Aku ya Kak yang berdoa. Siap Kak Cel? Siap. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan kami cerita dari Alkitab yang begitu hebat Tuhan. Kami mau terus berharap Tuhan pada pimpinan-Mu sehingga jalan kami selalu menjadi jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan bersama dengan keluarga kami, teman-teman dan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan minggu ini Tuhan, dan semoga kami pun berdoa memohon kepadamu supaya minggu-minggu ke depannya kami selalu akan tidak perlu khawatir, kami selalu bergembira, dan kami selalu ingat bahwa pimpinan-Mu Tuhan di jalan kami adalah selalu pimpinan yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu Kanita minggu depan. Sampai ketemu depan. Yuk kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Tuhan Yesus Bye-bye memberkati. adik-adik. God bless you adik-adik. Mwah.